Ya, Mas, kalau terutama reksadana saham ya, karena teman-teman ini kan juga pengen tahu gitu kan. Banyak teman-teman ada yang berinvestasi secara langsung, direct gitu ya. Ada juga yang membeli reksadana saham gitu ya. Nah, kalau dari reksadana saham sendiri itu pembelian sahamnya seperti apa ya? Apakah ada misalnya saham-saham tematik gitu ya, misalnya ada yang misalnya khusus untuk infrastruktur, untuk consumer, untuk banking, kayak gitu. Kemudian apakah ada yang di rotasi sektor-sektornya. Nah ini kira-kira kalau di dana reksa seperti apa ya Mas ya? Oke, dari Rexa gini mas, tergantung kita bisa semua itu tergantung dari segi produknya gitu. Jadi semua kita untuk pembelian sahamnya kita bisa kalau kita bisa bilang di reksadana di dana reksa itu kita bisa bagi tiga lah ya untuk equity-nya khususnya gitu. Kita ada yang small to medium cap, ada yang all cap dan juga ada yang khusus LQ45. Nah, dari strategi tiga itu kita akan setiap produk kami itu akan membeli masing-masing itu dari saham-saham di sektor-sektor tersebut. Contohnya misalnya tadi saya bilang di LQ45. Jadi ya kita akan membobotkan produk tersebut sesuai dengan LQ45 seperti itu. Nanti misalnya gitu lah kalau lebih unik lagi nih all cap nih. Kalau all cap kan semua yang ada di bursa baik itu small maupun itu big cap. Nah kita itu akan memix. Kita akan lihat apa potensi di market itu seperti apa. Contoh kayak kita nih banyak megang di apa namanya di finance karena kita juga kalau kita nggak bisa pikirin lah ya di Indo itu kan karena negara masih berkembang jadi sektor finance itu juga masih banget pendorong ya terutama ketika market akan naik biasanya juga dia akan rilis akan duluan kayak gitu sih mas dan juga misalnya juga kita nggak ketinggalan yang tadi kita ngomongin tambang kita juga banyak ada beberapa juga kita main di tambang dan juga khususnya juga di perusahaan yang kayak naik nikel dan yang lain gitu sih yang memang sekarang lagi hot-hotnya sih di market gitu. Iya, oke. Jadi masih bertumbuh ke finance ya, karena kita negara berkembang. Kalau kita lihat market cap-nya juga memang di bursa itu paling besar ya finance ya, sekitar 30%-an tuh punya Iya. bank big cap lah gitu ya. Nah, mengenai tadi Mas reksadana yang tematik itu ya, mengenai tentang tambang gitu ya. Karena ada yang potensial ya, tadi misalnya Mas Tama bilang tentang nikel gitu ya. Nah, ini kan kedepannya sepertinya transportasi berbasis listrik ini ramai gitu ya, electric vehicle gitu. Apakah ada rencana nanti Dana Reksa ini akan menerbitkan produk terkait dengan electric vehicle atau energi terbarukan gitu? Apakah atau sudah ada, Mas? Oke, menarik sih pertanyaannya. Kita kalau misalnya khusus energi terbarukan kita memang mungkin untuk tambah produk mungkin agak minim. Tapi kita punya satu produk namanya MSCI. Jadi indeks MSCI ESG. Jadi kita memang ini produknya khusus perusahaan yang khusus ESG gitu yang sekarang lagi happening ya Mas. Yang environment-nya kita lihat, terus sosialnya gimana, governance-nya juga gimana. Jadi kita ngelihat semua khusus dengan ESG. Jadi kita ada produk ESG itu memang kita create khusus untuk yang tadi Mas bilang ini gitu. Kita memang kita buat uh, untuk produk yang memang go green lah kalau bisa bilang tadi Mas. Ya, oke. Jadi ada juga ya, udah ada ya mengenai tentang MSCI, ESG gitu ya. Iya. Oke, Mas, dalam berinvestasi ini ada saran nggak Mas terkait dengan metode investasi pada reksadana nih? Apakah harus sekaligus gitu ya? Jadi uangnya dikumpulin dulu, tunggu momentum baru masuk gitu ya? Atau rutin dicicil setiap bulan nih supaya kita lebih disiplin juga gitu ya? Nah ini sebaiknya seperti apa? Khususnya buat pemula nih Mas ya? Oke, oke, ini menarik sih Mas. Jadi semua balik lagi ada plus minusnya ya. Mungkin kalau kita bisa bilang ada yang tadi baik itu di momentum atau cicil ya. Kalau momentum kita selalu saya bisa bilang adalah investasi lamsam. Di mana orang yang berinvestasi mempunyai duit certain amount dia masukin langsung di ngelihat apa ya ibaratnya ngelihat momentum dia masukkan dananya di situ. Tapi di situ nasabah akan apa ya kalau saya bisa bilang resikonya tinggi di mana mereka
harus apa ya, harus memaksimalkan momentum tersebut. Mereka harus tahu lah kapan emang harus masuk, kapan harus keluar gitu. Nah, kalau menurut saya, hemat saya, bagi orang yang memang baru mau belajar gitu, lebih baik yaitu dengan cicil, atau saya bisa bilang adalah dollar cost averaging gitu loh, dimana dengan melakukan hal tersebut kita bisa meminimalisir lah resiko, karena kita setiap bulan nih, jadi ketika lagi turunnya kita beli, lagi naik kita naik, jadi naik kita beli, yaitu kita ibaratnya NAB yang terbentuk pun akan terapa ya, kalau saya bisa bilang itu kayak meminimalis lah gitu loh, dengan Iya, jadi membuat tengah-tengah ya. average lah ya, kalau saya bisa bilang average dari NAB itu sendiri gitu. Jadi return kita juga bisa maksimal, terus juga volatile juga kita juga jadi tertahan. Jadi orang jadi apa ya, tidak tidak panik gitu, karena kita belinya setiap bulan dan kita jadi return kita juga lebih optimal, dan kita juga jadi tahu nih goals kita juga bisa tercapai dengan hal tersebut. Jadi kita tahu nih, kita invest misalnya selama setahun, kita mau invest di setiap tanggal berapapun, jadi kita bisa lihat pengembangan kita selama setahun seperti apa gitu sih Mas. Jadi lebih baik dicicil ya Mas ya, supaya kita juga lebih disiplin dan Betul. juga apa ya, nanti manfaatnya bisa kita rasakan gitu ya. Anggap aja setiap bulan tuh kita sisihkan, ya udah gitu ya, nggak perlu kita kalau bisa jangan ditarik-tarik lagi gitu ya. Nah, kalau kita Betul. lihat kan reksadana saham itu sebetulnya menjanjikan ya Mas ya, karena ISG kan tahun ini cetak rekor gitu ya. Nah, siapa tahu nanti beberapa tahun lagi cetak rekor lagi. Ini kan artinya bertumbuh gitu ya Mas ya. Ya. Nah, saya saya melihat nih ada satu reksadana ya yang di DIM ya, yaitu Mawar Consumer 10 gitu ya. Ini kinerjanya sangat mengesankan ya Mas ya. Kalau saya lihat 1 tahun aja tuh bisa 13,5% gitu ya. Jadi ini cukup lumayan gitu ya. Nah ini kalau nggak salah tematik ya Mas ya. Berarti ini kan saham-saham konsumer semua gitu ya. Oke, Nah, oke. kira-kira kalau untuk kondisi saat ini kan katanya resesi gitu ya, tahun depan. Saya juga nggak yakin kalau di Indonesia resesi. Palingan juga di global gitu ya, karena ekonomi Inggris, Amerika itu kan sedang batuk-batuk gitu ya. Tapi Ya. nggak tahu kita kena efeknya atau enggak gitu ya. Apa biasanya itu kan orang selalu mengkonsumsi nih Mas, gitu ya. Apakah reksadana Mawar Consumer 10 ini bisa kita jadikan apa salah satu pilihan aset kita gitu Mas? Oke. Oke, nah ini balik lagi yang tadi saya bilang terkait tiga strategi dari apa saham, reksadana saham kita ya Mas. Jadi eh, sekarang kita sudah merubah ya Mas. Jadi orang banyak yang mengira bahwa consumer 10 itu adalah ya tadi ya Mas, bahkan juga mengira isinya adalah majority adalah consumer. Nah, jadi kita sudah kalau saya bisa bilang itu adalah re-strategize dari reksadana kita. Jadi ada 3 pilar. Jadi kalau misalnya saya sedikit menjelaskan supaya teman-teman juga nggak salah paham ketika membeli reksadana di Ajaib, khususnya untuk yang dana reksa. Yang pertama itu kita punya reksadana Mawar. Nah, reksadana Mawar itu kita fokusnya adalah di LQ45 Mas. Jadi untuk semua yang memang bagi nasabah yang tertarik banget untuk yang produk-produk di LQ45 itu ada reksadana Mawar. Nah, yang consumer 10 ini kita sudah merubah strateginya itu menjadi all cap. Jadi memang jadi cuman kayak namanya aja sih tematik seperti consumer, padahal isinya semua itu udah all cap. Jadi di semua sektor semua sudah masuk di consumer 10 ini. Kita menstrategikannya dengan all cap. Jadi small to medium juga ada, LQ45 juga ada, bahkan big cap juga ada, semuanya kita masukkan di sana. Dan yang terakhir itu adalah Mawar Fokus 10, di mana itu adalah saham-saham yang small to medium. Jadi orang-orang yang nasabah-nasabah yang suka banget nih sama yang saham-saham yang kecil, yang biasanya kan kadang-kadang kalau lagi biasanya kalau indeksnya lagi agak sedikit loyo tapi sebenarnya indeksnya gerak. Nah, biasanya tuh saham-saham small to medium tuh geraknya paling kencang kan, karena biasanya tertahan oleh indeks yang dari saham-saham big cap. Nah, itu cocok banget orang yang suka seperti itu. Nah, oleh karena itu yang tadi Mas bilang bahwa Mawar Consumer 10 isinya itu banyak kan tadi nih kita di finance kayak gitu-gitu Mas, kita udah, karena kita bobotnya lumayan gede di finance, juga ada beberapa juga ada di tambang dan lain-lain, kita juga makanya bisa perform well juga sih Mas selama setahun terakhir ini gitu sih Mas.
Oke, ya ini kalau di Ajaib itu kan sebenarnya bisa lihat ya Mas, kira-kira reksadana Mawar Consumer 10 ini isinya apa aja. Kalau saya lihat sih Betul. ada konsumernya juga nih, bankingnya nih kayak Iya, BCA itu consumer banking ya. iya, Kemudian Bank BRI juga ATM-nya juga di desa-desa banyak, itu juga consumer iya. banking juga lah. Kemudian ada Alfamart nih. Nah ini menarik nih Mas, Alfamart ya. Alfamart itu saya lihat sahamnya juga year to date naik itu 90% lebih. Jadi pemilihannya Iya. tepat nih, ya kan? Kalau saya lihat ya. Kemudian ada reksadana Mawar ini juga bagus juga ya, hampir 15% juga satu tahun kinerjanya gitu ya. Isinya teman-teman bisa lihat ya. Kalau Gimana? mau lihat reksadananya dari DIM, Dana Reksa Investment Management ya, teman-teman buka aplikasi Ajaib, kemudian pilih menu cari. Nah, nanti di sebelah pojok kanan atas itu ada reksadana. Nanti bisa dipilih by apa tipe produk ya, misalnya reksadana saham, pendapatan tetap atau pasar uang, atau by per ini teman-teman ya, per MI-nya gitu ya. Pilih yang reksadana. Nah, nanti di sana keluar semua tuh ya. Nah, kemudian ini ada promo ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli reksadana dari DIM minimal 2 juta ya sampai dengan akhir bulan ini ya, dengan kode yang saya sudah pin di bawah ini InvestDOC ya. Teman-teman berpotensi mendapatkan return 100.000 nih ya. Baru investasi udah dapat return 100.000 berupa reksadana pasar uang ya. Kalau nggak salah namanya Seruni ya Mas ya. Betul. Reksadana pasar Kita uangnya ya. semua dana reksa itu kita pakai nama-nama bunga, Mas. Oh, nama-nama bunga gitu ya. Bisa Iya. dijelaskan nggak Mas kalau reksadana Oke, saham oke. itu Ini bunganya agak berapa, menarik sih. pendapatan tetap apa? Iya, agak menarik nih Mas. Thank you juga waktu jadi menanyakan hal itu. Jadi gini, agak menarik kenapa dana reksa menamakan bunga untuk setiap produknya. Jadi mungkin yang tadi Mas Buda bilang ya, dana reksa itu kan adalah fund house pertama lah Ya. di Indonesia lah ya. Kita berdiri 92 lah. Nah, di tahun 90-an itu orang-orang tuh identik ketika mau nabung dan lain-lain itu identik dengan kata-kata bunga. Oh, bunga. Mau mendapatkan bunga dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita tercetuslah ide menamakan setiap produk kita dengan nama bunga. Contohnya misalnya kalau nama pasar uang itu Seruni. Seruni itu bunganya rendah, makanya di bawah, resikonya rendah, jadi gampang dipetik dan lain-lain. Jadi itu terlihat dari situ. Nah, yang kedua itu melati, pohonnya agak tinggi nih dibanding tadi Seruni gitu kan. Harganya tapi murah, tapi dibanding dengan Seru ini jauh lebih membeli value lah gitu ibaratnya. Jadi agak naik gitu. Itu untuk melatih itu untuk pendapatan tetap kami. Nah, yang kedua campuran nih yaitu anggrek. Di mana anggrek itu bagus Mas, buahnya bunganya indah, tapi itu biasanya tuh kayak hybrid lah ya, nemplok di pohon atau nemplok di mana dia kayak nggak bisa hidup sendiri lah ya, karena itu dia cocok tuh biasanya kan kalau campuran tuh reksadananya hybrid juga kan kayak gitu ya. Nah, yang terakhir mawar. Mawar tuh berduri kan, beresiko untuk mendapatkan, tapi indah, tapi ya dijual bisa mahal. Seperti itu. Jadi filosofi-filosofi itu yang kita angkat menjadi nama-nama reksadana kita sih gitu. Oke, jadi diharapkan investasi kita itu kan berbunga gitu ya. Jadi Iya, semakin apa ya, semakin semakin indah ke depannya gitu ya. betul, betul banget. Iya, oke. Buat teman-teman nih yang mau investasi, yang mau membeli reksadana, dana reksa investment management nih, ya, ini minimal 10.000 loh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada cukup uang, siapa tahu yang ini baru gajian ya. Ini hari ini kan payday gitu ya. Mau Iya, beli 2 juta reksadana dari DIM, nanti dapat 100.000 ya teman-teman ya. Siapa cepat dia dapat ya. Ini sampai hingga akhir Oktober ini gitu ya. Nah, oke, Mas. Eh, Ya, kira-kira ada tips nggak nih Mas buat teman-teman yang masih pemula gitu ya? Kira-kira investasi untuk mengembangkan aset ke depannya itu kira-kira seperti apa nih Mas? Ya. oke. Sebenarnya sih ini bukan apa ya tips ya, tapi kalau saya bisa bilang ini adalah apa ya langkah lah untuk teman-teman ya yang pengen serius berinvestasi gitu. Yang pertama banget sih poinnya adalah sisihkan, bukan sisakan. Ya, Itu sisihkan. mungkin yang harus mindsetnya diubah. Biasanya ketika kita nih kayak hari ini dapat gajian kan,
biasanya kita udah planning buat beli ini, beli ini, beli ini, sisanya baru diinvestasikan. Itu salah. Kita harus ke planning di awal, kita udah tahu nih eh, kita mau investasi berapa buat bayar misalnya cicilan berapa, ini berapa, itu udah di planning harus di awal. Jadi mindset sisakan itu selalu salah. Kalau saya bisa bilang. Jadi untuk start kita berinvestasi itu kita harus sisihkan. Kita harus berani menyisihkan pendapatan sebagian pendapatan kita untuk berinvestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih setelah kita udah bisa melakukan tadi planning ya, sudah sisihkan itu planning budget kita harus tahu nih skala prioritas kita, mana yang paling kita butuhkan. Ibaratnya aneh keinginan mana kebutuhan lah. Kita harus sudah bisa tahu, sudah bisa membedakan mana kedua hal tersebut, dan juga kita bisa menentukan prioritasnya mana yang memang kita butuhkan beneran gitu. Jadi kita buatlah listnya lagi seperti itu. Dan yang terakhir ya kita kalau bisa kita harus berani nih berinvestasi minimum 30% dari pemasukan kita gitu loh. Jika ingin serius berinvestasi lah kalau saya bisa bilang. Jadi jangan sampai ibaratnya kalau saya bisa bilang pengeluaran lebih besar dari pemasukan, atau misalnya ternyata investasinya jauh lebih besar dari yang pengeluaran yang memang bukan pokok gitu loh, dalam tanda kutip yang hura-huranya lah mas gitu saya bilang. Bukan hura-hura itu nggak boleh, tapi ya tadi saya bilang balik lagi ke poin satu, kita harus berani menyisihkan dana gitu. Kita mulai planning berapa nih yang buat investasi, berapa buat membayar kebutuhan pokok, berapa untuk kita melakukan kesenangan seperti itu. Juga kita mungkin beramal dan lain-lainnya sih seperti itu.